Oh, iya. Saya tutup ya Mbak ya. Iya, Bu. Dan nggak kelihatan sama orang. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiani. Saya bidan di sini ya Mbak ya. Nama Mbaknya siapa ya? Nama saya Desi, Bu. Mbak Desi. Saya 16 tahun. Alamatnya mana Mbak? Alamatnya Mbak? Rumah saya Gadingan. Gadingan. Ya Mbak, saya Mbaknya ke sini ada yang bisa saya bantu. Mbaknya ada masalah apa gitu Mbak? Ya, ini saya ada masalah. Ini Iya. hari kedua menstruasi. Iya, ada keluhan. Ya, di lipatan paha Iya. itu ada gatal-gatal. Mm. Terus sama nggak nyaman. Kalau men emang kayak gitu Mbak? Iya, seringnya seperti itu. Gitu. Baiklah, saya di sini mau menjelaskan sedikit ya masalah perawatan personal hygiene waktu menstruasi. Mbaknya udah tahu belum? Personal hygiene menstruasi sudah tahu belum Mbaknya? Iya, setahu saya cuman paling ganti pembalut. gitu Ya, aja. ini saya mau ngasih sedikit ilmu Mbak ya, Iya, yang iya. saya tahu itu. Kalau personal hygiene itu saat menstruasi adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan pada saat menstruasi. Oh, iya. Jadi dari itu apa itu betul Mbaknya betul untuk mengganti apa itu pembalut saya itu 3 kali minggu ya, dan itu juga pakai air hangat, air yang bersih, air yang mengalir gitu ya. Caranya dari apa itu kalau dari depan ke belakang, ampun kebalikan, dari belakang ke depan ampun ya. Itu di sini saya akan menjelaskan indikator personal hygiene ya Mbak ya. Itu ada beberapa indikator. Yang satu yaitu penampilan, kedua yaitu praktek sosial, dan 3 ekonomi, terus pengetahuan tentang menstruasi, budaya, kebiasaan seorang sama kondisi fisik. Penampilan itu dapat menggambarkan pentingnya hygiene pada seseorang itu ya. Terusan itu praktek sosial. Praktek sosial itu yaitu biasanya kalau anak-anak yang dimanja dalam hal apa itu hygiene kebersihan itu kemungkinan nanti akan ada perubahan pada pola perilaku hygiene. Itu terus tingkat sosial yaitu tingkat ekonomi seorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktek kebersihan yang digunakan. Biasanya kan juga pakai sabun mandi. Kadang kalau orang yang mampu itu kan pakai sirih itu ya, pakai sirih itu. Terusan pengetahuan tentang menstruasi. Biasanya kalau misalkan ada yang tidak tahu tentang pengetahuan menstruasi itu tidak bersih dalam apa itu kebersihan menstruasi itu dapat menyebabkan penyakit pada wanita ya. Terusan budaya itu biasanya kalau apa itu Mbak, orang Jawa ya biasanya kalau budayanya itu nggak boleh makan amis-amisan ya. Kalau menstruasi nggak boleh makan amis-amisan, nggak boleh minum es. Itu yang kadang seorang tidak padahal kalau menstruasi itu justru harus makan sing bergizi, ayam nggak apa-apa. Terusan apa itu minum air putih yang banyak nggak apa-apa. Kadang kalau itu kan nanti nggak boleh minum air putih yang banyak, nanti namanya banyak kayak gitu ya, itu nggak boleh. Itu berarti salah ya Mbak ya itu Mbak ya. Terus kebiasaan seseorang tuh kadang kan kalau main tuh nggak boleh cukur rambut, nggak boleh mandi gini-gini, tapi enggak itu nggak apa-apa. Jadi biarpun main harus menjaga kebersihan, tetap mandi, tetap misalkan jadwal cukur ya cukur rambut gitu ya. Terus kondisi fisik orang itu kan apa itu kondisi fisik itu kan harus dijaga benar-benar. Kalau waktu menstruasi itu kan kadang kan seseorang kan nyeri, jadi harus jangan capek-capek. Kalau waktu menstruasi itu nggak boleh capek, banyak istirahat. Itu harus banyak makan yang bergizi ya Mbak ya. Terus ini saya ingin menjelaskan yang perlu diperhatikan dalam waktu menstruasi Mbak, yaitu
1. Perawatan kulit dan wajah. 2. Kebersihan rambut. 3. Kebersihan tubuh dan organ genital. 4. Kebersihan pada pakaian sehari-hari. 5. Yaitu penggunaan pembalut. Perawatan kulit dan wajah. Biasanya kalau waktu menstruasi itu sensitif. Bagi seorang remaja itu kadang ada timbul jerawat seperti itu. Makanya sering dibersihkan. Terus itu kebersihan rambut. Rambut itu kadang kalau waktu mens itu berminyak. Kadang berminyak, lebih berminyak. Juga harus keramas. Kadang itu kalau orang-orang kadang kalau bahkan menstruasi nunggu sampai selesai mennya itu enggak pengaruh. Jadi waktu kadang kan kita kan kerja di luar kan Mbak ya, itu enggak apa-apa kita keramas itu. Jadi enggak usah nunggu sampai selesai men ya Mbak ya. Terus kebersihan tubuh dan organ genital, kebersihan tubuh dan organ itu yaitu biasanya juga kan lembab Mbak, sering lembab. Jadi harus sering ganti pembalut minimal 3 kali sehari. Biar tidak gatal tadi ya Mbak ya, tidak gatal tadi, mengganti pembalut 3 kali ya. Terus misalkan pakai air air yang mengalir airnya, pakai air yang mengalir ya. Terusan kebersihan pakaian sehari-hari itu ya itu harus sering ganti pakaian. Masalahnya kan kadang kalau ini kan sering keringat juga Mbak ya, biar nyaman. Terus penggunaan pembalut juga yang harus bersih, yang tidak berwarna dan tidak mengandung parfum. Bagusnya itu kan yang dapat menyerap darah yang tinggi ya. Harus harus sering mengganti itu. Kalau jenengan itu ini banyak Mbak, kalau main Mbak? Ya hari kedua biasanya. Hari kedua banyak, hari kedua ketiga sampai biasanya berapa hari Mbak? 5 hari satu hari. Terus ini saya juga mau menjelaskan tindakan yang dilakukan saat personal hygiene itu. 1. Cuci muka ya Mbak ya, harus rajin cuci muka 3 kali sehari. Kalau misalkan kan biarpun kalau waktu haid kan nggak ya Mbak ya. Biasanya kalau sebelum haid kan kita kan pakai untuk wudhu 5 kali, nggak apa-apa, kita juga wudhu seperti biasa aja. Untuk kadang mau tidur juga wudhu, pagi siang sore juga wudhu, nggak apa-apa gitu. Terusnya keramas 1 kali setiap 2 hari. Tadi sudah saya jelaskan, tidak harus selesai terus mandi pagi sama sore ya Mas. Pagi sama sore rutin. Terus memotong dan membersihkan kuku. Terus cuci tangan dengan sabun sebelum dan sudah memegang alat kelamin. Cuci tangan, jadi setelah berjebok cuci tangan pakai sabun ya. Terus membersihkan alat kelamin dengan air bersih yang mengalir. Pokoknya yang mengalir ya. Terus tidak menggunakan antiseptik, tidak menggunakan parfum dan bedak. Pokoknya pakai yang alami-alami ya Mbak ya. Alami-alami saja. Terus membasuh dari arah depan ke belakang. Jadi tadi dari depan ke belakang, dari depan ke belakang. Tidak boleh nanti kalau belakang ke depan nanti malah tambah penyakit. Karena belakang kan kotor Mbak ya. Terus pembalut garis setiap 4 sampai 5 jam. Merapikan atau mencukur rambut kemaluan bisa menyebabkan timbul jamur. Ini yang jadi harus dirapikan, rambutnya harus dirapikan. Mencukur rambut kemaluan ya, yang kalau kita itu tidak mencukur rambut bisa menyebabkan jamur daerah situ ya. Biasanya kadang kan kalau ibu-ibu itu orang-orang tua itu kadang kan banyak kasus banyak kasus di daerah kemaluan itu sering gatal ya, ada jamurnya seperti itu karena kurang kebersihan dalam hal rambut itu. Di sini saya juga menjelaskan dampak atau masalah dari personal hygiene yang tidak bagus, yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu infeksi. Satu infeksi daerah kemaluan itu, terus keputihan, keputihan.
terus rasa tidak nyaman. Ya. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan Mbaknya, ada yang perlu ditanyakan tidak? Udah jelas Bu. Sudah jelas. Oh ya. Kalau sudah sudah jelas, ada lagi yang perlu saya bantu? Iya Bu. Sudah. Sudah. Ya. Ye. Ye. Terima kasih ya Mbak ya kunjungannya untuk hari ini ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu. Ye. Assalamualaikum. Salam.